ada 260 juta penduduk Indonesia. Bahrain merupakan negara kepulauan yang memiliki ibu kota Manama. Bahrain merupakan salah satu negara yang paling awal mengadopsi ajaran Islam. Kendati begitu, negara Bahrain disebut-sebut juga sebagai negara yang paling bebas di dataran Timur Tengah. Lantas bagaimana asal-usul salah satu negara Timur Tengah ini dicap sebagai negara yang cenderung bergaya kebarat-baratan? Terdapat perbedaan yang mungkin mencolok dari kawasan ibu kota Manama dengan kota megapolitan lainnya di kawasan Arab lainnya. Perbedaan mencolok tersebut ada pada tingkat kebebasan yang terlampau tinggi, bahkan kota Manama disebut sebagai kota paling liberal di Timur Tengah. Meski dihuni oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun kota tersebut bisa dengan bebas menerima orang dengan budaya yang masuk ke sana. Di ibu kota Bahrain ini segala sesuatunya sudah seperti di negara-negara barat, termasuk keberadaan tempat-tempat hiburan dan klub-klub malam. Manama tampaknya memang dikhususkan untuk tempat hiburan bagi semua orang, oleh karenanya aturan di kota ini pun terbilang tidak begitu ketat. Maka tidak heran kota Manama menjadi salah satu kota yang paling sering dikunjungi di kawasan Timur Tengah. Selain culture ibu kotanya, hal menarik lainnya dari negara Bahrain adalah klaim sebagai negara terbaik untuk hidup dan bekerja menurut Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga ini juga menyebut Bahrain sebagai negara terbaik di dunia untuk para pekerja dari negara asing dan dianggap paling ramah bagi ekspatriat, setara dengan negara Eropa seperti Selandia Baru, Jerman, Kanada, ataupun Swiss. Bahrain masuk kriteria sebagai negara terbaik untuk hidup dan bekerja karena berkaitan dengan aspek penting dalam kehidupan seperti jaminan kesehatan, karir, toleransi, dan hal lain yang mendukung kualitas hidup. Menggunakan mata uang dinar yang diketahui lebih baik daripada dolar Amerika Serikat menjadikan ekonomi Bahrain sangat stabil. Dalam segi pariwisata, negara ini terbilang sukses menggabungkan suasana Timur Tengah dengan infrastruktur modern, sehingga memiliki tempat piknik ideal untuk turis manapun. Negara yang kerap jadi tuan rumah untuk ajang balap mobil Formula One di Timur Tengah ini dipimpin oleh Raja Sheikh Ahmad bin Isa Al Khalifa. Selain Islam sebagai mayoritas kepercayaan, terdapat juga penganut Nasrani, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Bahrain juga mengakui kepercayaan seperti Bahai, Sikhs, dan Druze. Selain minyak sebagai sumber pendapatan utama, Bahrain juga dikenal sebagai negara penghasil mutiara laut terindah. Bahkan negara ini masuk dalam UNESCO World Heritage List sejak tahun 2012 sebagai negara yang masih mempertahankan budidaya mutiara laut secara tradisional. Hal lain yang menarik di negara ini adalah warga negara Bahrain hanyalah mencakup 46% dari keseluruhan populasi. Sementara 54% penduduk lainnya merupakan pendatang dari berbagai benua. Kemajuan teknologi kian hari kian pesat perkembangannya. Hal tersebut membuat hampir semua aspek kehidupan manusia menjadi terbantu. Begitupun dalam dunia transportasi, yang semakin inovatif bukan hanya dilengkapi berbagai fitur canggih, kendaraan masa depan pun dibuat dengan bentuk-bentuk yang unik dan berikut beberapa di antaranya. Salah satu pabrikan Korea beberapa waktu lalu sempat merilis sebuah konsep kendaraan yang akan diproduksinya pada masa yang akan datang. Kendaraan tersebut diberi nama E4U. Diberi awalan nama E karena berasal dari kata egg, yang berarti telur karena bentuknya mirip dengan telur. Dengan mengandalkan tenaga listrik, mobil ini dapat bergerak ke segala arah. Menggunakan baterai 24 volt dengan daya 500 watt, mobil ini terinspirasi dari jalanan perkotaan yang kian sempit dan lahan parkir yang kian minim. Meski terlihat tanpa roda, sebenarnya mobil ini dilengkapi dengan roda di bagian belakangnya guna menyeimbangkan kendaraan. Dikatakan mobil ini pun bisa berjalan dengan kecepatan maksimal 30 km per jam. Toyota FV2 merupakan teknologi mutakhir yang dikembangkan oleh salah satu pabrik otomotif asal Jepang. Sebagai kendaraan pribadi, Toyota FV2 mampu memahami mood pengemudi saat berkendara.
Kendaraan ini memahaminya dengan cara mengakumulasi kumpulan informasi terhadap kemampuan mengemudi dan pengalaman sebelumnya. Dengan begitu, mobil ini akan berperan seperti kopilot. Sensasi unik yang dirasakan saat mengendarai mobil ini, pengendara akan merasakan seperti bermain ski di jalan raya. Sebab mobil ini dikendarai dalam keadaan berdiri dan dikemudikan dengan gerak tubuh pengendara tanpa kemudi setir. Berdimensi lebar 1,6 meter dan panjang 3 meter, ketinggian mobil ini pun bisa disetel sesuai kebutuhan yaitu 0,99 meter untuk mode slim dan tinggi 1,78 meter untuk mode mengemudi dengan berdiri. Hal unik lainnya dari kendaraan ini adalah sebagian bodi kendaraan yang terbuat dari kaca mampu beralih berfungsi sebagai layar LED. The Bee atau kependekan dari Balance Technology merupakan salah satu solusi visioner untuk angkutan individu di daerah perkotaan. The Bee dirancang sebagai kendaraan untuk kapasitas maksimal 2 orang yang merupakan kendaraan listrik otonom berkecepatan hingga 60 km per jam dan mampu menempuh jarak hingga 350 km. Layaknya transportasi online sekarang ini, The Bee bisa dipesan secara online melalui aplikasi di smartphone. Namun bedanya kendaraan ini datang tanpa driver. Kendaraan ini akan berjalan otomatis sesuai dengan rute sang pemesan. Kendaraan ini diproyeksikan menjadi transportasi umum untuk semua kalangan dengan rancangan yang bahkan cocok untuk menyandang difabel. Volkswagen sempat memperkenalkan teknologi mobil self-driving masa depannya yang diberi nama Volkswagen Cedric beberapa tahun lalu. Kata Cedric sendiri merupakan singkatan dari self-driving car. Mobil akan bergerak mengandalkan 5 pemindai laser, 7 kamera, serta beberapa sensor untuk menghidupkan sistem self-driving. Mobil ini akan bekerja berdasarkan perintah suara penumpangnya. Interior Cedric sendiri dapat menampung 4 orang penumpang dengan posisi berhadapan. Penumpang bisa merasakan sensasi seperti di ruang tunggu yang nyaman selama perjalanan. Sering mengalami ban bocor ketika mengendara? Atau sering kerepotan memarkir mobil? Hal-hal tersebut kemungkinan tidak lagi dirasakan di masa depan ketika Anda menggunakan Renault Volt. Kendaraan unik ini tidak mempunyai roda dan tidak menapak pada permukaan tanah atau aspal, sebab mobil ini menggunakan teknologi magnetic levitation. Uniknya lagi, mobil ini tidak memiliki sisi depan atau belakang, sehingga bisa dikemudikan di segala arah tanpa perlu memutar balik. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berimbas pada bidang arsitektur atau bangunan. Hampir semua bangunan ikonik di dunia dibangun dengan arsitektur unik, tak terkecuali masjid yang digunakan sebagai sarana beribadah bagi umat muslim. Seiring dengan kemajuan teknologi dan arsitektur, beberapa masjid di belahan dunia bahkan memiliki bentuk bangunan unik hingga dilapisi emas. Berikut beberapa masjid yang dilapisi dengan emas. Masjid Jame' Azhar, Brunei Darussalam. Masjid Jame' Azhar dibangun untuk memperingati 25 tahun kepemimpinan Sultan Hasan al-Bolkiah. Masjid Jame' Azhar memiliki luas kurang lebih 2 hektar. Di area masjid terdapat 29 kubah yang dilapisi emas murni 24 karat. Masjid ini memiliki 4 menara dengan tinggi 189 kaki. Daya tampung Masjid Jame' sebanyak 5.000 jamaah. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Brunei. Selain Masjid Jame' Azhar, Brunei Darussalam juga memiliki satu lagi masjid yang bernama Sultan Omar Ali Saifuddin yang berada di dalam komplek Istana Sultan Bolkiah. Dari 2 masjid ini, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin didirikan terlebih dahulu. Mulai digunakan pada 1958, masjid ini terletak di tengah danau buatan yang bersih. Kubahnya terbuat dari emas 24 karat. Tak heran jika pembangunannya menelan biaya sekitar $5 juta Amerika. Masjid Dian Al-Mahri, Depok. Masjid Dian Al-Mahri dibangun pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006. Masjid ini diambil dari nama pemiliknya yaitu Dian Juwariah Rais. Masjid yang megah ini berdiri di atas tanah 50 hektar dengan luas 8.000 meter persegi. Masjid Dian Al-Mahri memiliki 6 menara yang dibalut batu granit abu-abu dari Italia. Sementara itu, masjid ini memiliki 5 kubah yang mencerminkan jumlah rukun Islam dan 6 menara yang mencerminkan jumlah rukun iman. Semua bagian di Masjid Dian Al-Mahri dilapisi dengan emas 24 karat. Untuk kapasitasnya, masjid ini menampung 20.000 jemaah. Masjid Dian Al-Mahri disebut sebagai masjid termegah di Asia Tenggara. Masjid Sultan Singapura.
Masjid Sultan di Singapura merupakan salah satu masjid dengan kubah berlapis emas. Masjid ini termasuk salah satu yang terbesar dan termegah di Singapura. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan melalui proses renovasi, usai Sultan Singapura mendapatkan uang kongsi dagang Inggris tahun 1928. Masjid Agung Ulfa Salawat Yulayef. Masjid megah ini dibangun sejak tahun 2007. Masjid memiliki kubah dengan lapis emas berdiameter 11,6 meter, memiliki tinggi 46 meter, dan juga dikelilingi 4 menara yang tingginya 174 meter. Masjid ini adalah yang paling tinggi di Rusia. Masjid Agung Ulfa Salawat Yulayef menampung 3.000 jemaah. Masjid ini juga dilengkapi dengan madrasah dan juga perpustakaan. Rumah menjadi sebuah tempat berteduh sekaligus beristirahat yang paling nyaman bagi semua orang. Rumah pastinya didesain sesempurna dan senyaman mungkin agar dapat menjadi tempat berlindung yang sempurna bagi setiap orang. Namun bagaimana jika ada sebuah hunian yang malah bukannya bikin nyaman tapi bikin kita merinding? Mungkin kalian berpikir tidak akan ada hunian yang ekstrim. Namun nyatanya di dunia ini ada beberapa hunian yang ekstrim dan masih berpenghuni. Waduh, kok bisa ya? Langsung saja, Top Files akan sajikan ke pemirsa semua hunian paling ekstrim dan beresiko di dunia. Yang pertama, kuil gantung Cina. Normalnya sebuah kuil didirikan di tempat yang nyaman, namun sebuah kuil di Cina berbeda dengan yang lainnya. Kuil ini bernama The Hanging Monastery. Berlokasi di atas tebing Gunung Suci Hang di Cina, kuil ini jadi tempat tinggal para biksu Buddha dan merupakan lokasi upacara keagamaan bagi umat Buddha dan Tao. Nah, bagi kalian yang takut ketinggian, selamat, Anda pasti akan gemetaran kalau ke kuil ini, karena kuil ini dibangun di ketinggian 76 meter di atas tanah. Dan pastinya bagi yang menyukai pemandangan, pasti kuil ini terlihat sangat menakjubkan, bukan? Berdiri di tebing gunung dan memiliki arsitektur yang kuno. Menjadi sebuah keajaiban yang indah bagi para penyuka keindahan. Yang kedua, rumah pohon ekstrim di Indonesia. Rumah pohon ekstrim ini berada di wilayah Irian Jaya, Indonesia, dan menjadi rumah pohon dengan desain yang ekstrim di dunia. Diketahui bahwa rumah pohon ekstrim ini dibangun di hutan belantara Irian Jaya. Nah, dikarenakan di hutan belantara tersebut terdapat banyak sekali hewan liar, maka bangunan tersebut dibangun di atas pucuk pohon agar terhindar dari serangan hewan buas. Masalahnya, untuk mencapai rumah ini dibutuhkan nyali yang sangat besar karena harus menaiki sebuah tangga yang tinggi serta terlihat tidak ada pengamanan yang safety. Nah, ketika kita berada di rumah pohon tersebut, dapat dipastikan juga kita akan merasakan hembusan angin kencang. Yang ketiga, rumah mengapung Ukraina. Mungkin pertama kali kalian melihat rumah ini, pasti kalian berpikir kalau rumah ini adalah hasil editan Photoshop ya. Bagaimana tidak? Rumah mengapung ini dirasa tidak masuk akal. Namun nyatanya rumah ini sudah berdiri selama puluhan tahun. Nah, rumah mengapung ini dibangun dengan menghabiskan banyak biaya dan konsentrasi yang tinggi saat pembangunan. Nah, rumah mengapung ini menurut sejarah merupakan sebuah tempat penyimpanan pupuk. Kemudian kalau kita perhatikan, rumah ini juga ekstrim loh. Lihat saja, hanya sebelah sisinya saja yang ditopang. Waduh, itu beneran bisa seimbang nggak ya pemirsa? Yang keempat, Biara Meteora Yunani. Hayo, siapa yang berani ke sebuah biara yang berlokasi di Yunani ini? Biara ini dibangun di atas tebing yang curam dan mengerikan. Biara ini bernama Biara Meteora. Alasan mengapa biara ini dibangun di atas tebing dikarenakan demi alasan keamanan. Wah, apanya ya yang aman? Ya, yang jelas bukan keamanan akses menuju biaranya ya. Untuk mencapai biara ini yang jelas dibutuhkan nyali yang besar karena resiko kehilangan nyawa. Dikarenakan tidak ada yang bisa menduga bahaya apa yang akan menerjang di perjalanan. Nah, sepanjang sejarah dari 24 biara yang dibangun di tebing curam, 18 diantaranya telah hancur dan menjadi reruntuhan sebab perubahan kondisi alam yang ada.
Pemirsa, itulah tadi beberapa hunian ekstrim dan beresiko di dunia. Nah, kalau pemirsa, adakah yang memiliki keinginan untuk mengunjungi salah satunya? Semoga kalian semua terhibur ya dengan informasi tadi. Kecurangan menjadi hal yang tidak baik dan tidak patut dicontoh. Bagi sang pelaku mungkin mereka merasa puas jika telah melakukan sebuah kecurangan. Namun jika menjadi korbannya pasti akan sangat merasa kesal. Namun pastinya pelaku tidak akan bisa tidur dengan tenang ketika sudah melakukan kecurangan. Apalagi jika sampai terekam kamera. Siap-siap diproses secara hukum ya. Tukar barang. Saat membeli sebuah barang atau bahan makanan, pastinya kalian semua akan memilih yang bagus-bagus. Seperti buah atau daging yang biasanya kita pilih berdasarkan kesegarannya. Nah, kali ini terekam sebuah video yang memperlihatkan seorang pedagang yang melakukan kecurangan di mana sang pedagang menukar barang yang sudah kita pilih dengan barang yang sudah mereka siapkan. Waduh, jadi percuma dong kita milih-milih barang yang bagus. Nah, hal seperti ini dilakukan para pedagang agar barang yang kurang laku karena tidak bagus bisa cepat habis dan stok dagangan yang bagus masih ada. Jadi agar kita terhindar dari hal seperti ini, pastikan barang yang kamu pilih dibungkus di depan mata kalian ya. Ada sebuah rekaman video viral yang menyajikan tindakan kecurangan pedagang beras yang terekam kamera melakukan kecurangan dengan menaruh pemberat di timbangan beras. Dalam video terlihat aksi sang pedagang cukup lihai dalam memindahkan pemberat yang seperti batu ke timbangan dan juga menurunkan batu dalam timbangan. Kurang lebih kelihayannya sih sudah bisa dikatakan cepat seperti pesulap ya. Namun jika kita amati lebih jelas, kejadian ini tampaknya bukan terjadi di Indonesia. Dan semoga negara kita jauh dari tindakan kecurangan penjual beras seperti ini ya. Yang kelima, pedagang bakso. Bakso merupakan salah satu makanan favorit orang Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, makanan ini memang sudah ada di mana-mana di Indonesia. Mulai dari kota sampai desa pasti ada bakso. Ada pula yang berjualan dengan warung yang mewah hingga yang berjalan kaki dengan gerobak keliling. Namun seorang netizen sempat membagikan kecurangan tukang bakso gerobak keliling yang tertangkap kamera. Nah, dari rekaman tersebut terlihat seorang pedagang bakso menuangkan kembali sisa kuah ke dalam botol saus. Ih, jijik banget ya. Duh, semoga oknum-oknum seperti ini cepat sadar ya. Dan pasti kalian jadi agak takut untuk membeli bakso keliling, bukan? Indonesia memiliki berbagai destinasi wisata yang memukau dan memiliki keunikan tersendiri, mulai dari pantai, gunung, situs bersejarah, bahkan wisata horor yang menyeramkan. Beberapa tempat wisata di Indonesia ini terkenal dengan hal-hal mistis dan juga terkenal angker. Apakah Anda berani untuk mengunjungi deretan wisata menyeramkan di Indonesia ini? Bangunan bersejarah peninggalan zaman penjajahan Belanda ini adalah tempat wisata terangker, nomor 2 di Asia. Penjara bawah tanahnya menjadi salah satu destinasi wisata horor di Indonesia paling terkenal sebelum akhirnya ditutup pihak pengelola. Tempat ini juga merangkap menjadi penjara di masa penjajahan Jepang. Lawang Sewu memiliki 429 pintu yang menciptakan suasana bangunan terasa sangat horor. Selanjutnya Gunung Merapi. Gunung Merapi menjadi salah satu destinasi wisata favorit dengan ketinggian puncak 2.930 meter di atas permukaan laut. Terletak di Yogyakarta, gunung yang masih aktif ini ternyata menyimpan banyak misteri. Banyak pendaki mengenal puncak gunung itu dengan sebutan Puncak Garuda. Banyaknya korban karena letusan gunung tersebut membuat adanya larangan mendaki hingga sampai puncak tertinggi. Karena di sini diyakini ada suara-suara aneh, seperti suara gamelan atau keramaian pasar pada malam hari. Apalagi kengerian gempa bumi masih dapat kamu rasakan jika berkunjung ke Museum Mbah Marijan. Desa Trunyan, Bali. Desa Trunyan berada di Bali, tepatnya di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Desa ini merupakan tempat pemakaman yang kini dijadikan tempat wisata. Kalau biasanya orang yang meninggal dunia dimakamkan di dalam tanah atau dikremasi, Desa Trunyan memiliki tradisi yang berbeda. Di desa ini jenazah akan diposisikan di bawah pohon tarumenyan sebagai prosesi adat. Meski diletakkan di atas tanah, jenazah ini tidak berbau busuk. Proses ini sudah menjadi budaya adat setempat. Warga sekitar meyakini jika bau busuk tersebut diserap oleh pohon tarumenyan.
Menjelajahi Tanah Toraja tidak afdol jika tidak mengunjungi pemakaman yang terdapat peti-peti jenazah. Belum lagi upacara adat untuk mengantar jenazah dengan menjadikannya sebagai mayat hidup. Ada 5 jenis pemakaman di Tanah Toraja yang populer dikunjungi wisatawan. Anda bisa mengunjungi kuburan Goa, Tampang Alo Sangala, kuburan Gantung, Tampang Alo, dan kuburan Batu Liang. Saat berkunjung ke kuburan Tanah Toraja, kamu akan melihat patung-patung manusia yang dibuat sebagai simbol orang yang disemayamkan di kuburan tersebut. Patung-patung tersebut disebut Tau-Tau. Nah pemirsa, itulah deretan wisata menyeramkan di Indonesia. Apakah pemirsa pernah mengunjungi salah satu dari destinasi wisata tersebut?